tidak dalam pelayanannya. Orang belum datang, dia sudah datang. Orang sudah pulang semuanya, dia masih tinggal di dalam pelayanan. Bagaimana? Nah, kamu tahu tidak? Si A bilang kamu itu adalah orang yang komit kepada keluarga kamu. Oh begitu ya? Kok dia bilang begitu kepada saya? Waktu kembali kepada si A lagi, dia bilang, lu tahu tidak? Si B bilang apa tentang lu? Bilang apa? Dia bilang, lu orang yang komit sekali di dalam pelayanan. Hatinya jadi lain. Minggu depan ketemu di gereja, mereka bukan hanya salaman, mereka hak satu dengan yang lain. Terus sekarang membawa kamu. Jangan engkau membawa pertengkaran dan tukang gosip. Orang tidak ngomong apa, kamu ngomong kepada satu orang bertengkar. Orang Kristen harus membawa damai. Dunia ini dunia yang tidak damai. Kita orang Kristen perlu membawa damai di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam masyarakat kita. Terus sekarang kita akan senang sekali jika orang berkata begini, wah itu si B itu orang Kristen yang baik, yang suka berdoa. Yuk ada susah apa, yuk cerita sama dia. Dia tidak akan cerita kepada orang lain, dia akan doakan yuk. Lain dengan si A, jangan cerita dengan dia. Kalau yuk cerita dengan dia, wastas sama satu kampung semuanya. Tidak membawa damai. Jadi kita orang Kristen perlu menjadi orang-orang yang membawa damai. Yang pertama. Yang kedua, memberi rasa itu apa? Ya, Yesus berkata di dalam Matius pasal 24 ayat 12, perhatikan. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Memberikan damai, yang kedua memberikan kasih. Sekarang keadaan sulit, ya. Kasih orang itu makin berkurang. Kasih orang itu makin berkurang. Obama sudah keluarkan uang begitu banyak, belum membawa pengaruh kepada masyarakat umum. Mungkin yang jadi eksekutif itu dapat uang banyak, ya. Tapi yang di layoff, anak saya 2 di layoff sampai sekarang belum dapat pekerjaan juga. Kemarin datang kemarin ada dengar seorang saudara yang kerjanya di kantor, ada satu di layoff. Ya. Kadang makin sulit kita untuk menolong orang lain dan sebagainya. Di LA ada satu perumahan community disebut The Country, itu gated semuanya. Tapi ada perampok yang masuk, yang 3 pagi masuk di rumah, satu rumah, di satu perempuan dan 3 anak, untung tidak diapa-apain. Ya, jadi sangat pokoknya orang sekarang memikirkan diri sendiri. Nah, di tengah-tengah dunia yang demikian, saudara dan saya itu perlu untuk menyatakan kasih. Yesus ketika ditanya oleh penghulu agama, apa hukum yang terutama? Dia mengatakan, kasihlah Allah Tuhan dengan segala hati, pikiran dan jiwamu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita perlu kasih sama sekali. Kasih itu bisa dinyatakan melalui perkataan. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 6 dikatakan begini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih. Kita bisa menyatakan kasih kita dengan kata-kata kita. Nah, saya tidak tahu, saudara di sini siapa dulu yang pernah pacaran? Angkat tangan, mengaku saja. Nah, ya. Terutama mahasiswa Indonesia yang pacarannya di mana? Di warung pojok, saudara sekalian, ya. Makannya itu mungkin hanya makan nasi pecel, tapi duduknya di warung sampai 3 jam. Untung tidak diusir, ya. Lalu kalau sudah pulang, kita tanya sama si mahasiswi, bagaimana sih temanmu itu? Yang mengatakan, aduh, dia tuh orang paling care kepada saya. Terus kan makan nasi pecel, duduk 3 jam, kok bisa ambil kesimpulan paling care? Apa sebabnya? Hah? Kenapa? Karena dari kata-katanya dia tahu care. Betul. Ya. Kita tahu ini orang mengasihi kita dari kata-katanya, kita bisa tahu. Dari nada suara seseorang berbicara kepada kita, kita tahu.
Orang ini care atau tidak? Orang ini perhatikan kita atau tidak? Ada amin? Dengan perkataan kita, saudara sekalian, kita bisa menyatakan kasih. Orang bisa merasakan. Mereka datang ke gereja kita. Ya. Pak Prus tadi mengatakan, ada orang baru tidak? Nah, kebetulan hari ini tidak ada orang baru. Tapi kalau misalkan ada orang baru datang kemarin, lalu minggu depan dia datang lagi, minggu berikutnya dia datang lagi, dan kita tanya, mengapa Yus kok terus datang kemari sih? Mungkin dia akan berkata, Pak Ben sih khotbahnya benar. Tapi alangkah baiknya kalau mereka mengatakan, orang-orang di Moraga itu semua penuh dengan cinta kasih. Apa yang saudara lakukan? Saudara mungkin hanya menyambut dia, menanyakan keadaannya, berdoa dia. Saudara tidak, orang datang kemari, kalau datang pertama kali gue kasih ceceng lu pulang sana. Tidak sama sekali. Dengan kata-kata kita, orang tahu kita itu mengasihi. Betul tidak? Nah, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang menjadi garam. Dengan kata-kata kita memberikan rasa dalam hidup orang lain. Dalam dunia asli itu banyak sekali orang yang tidak merasakan kasih di dalam hidup mereka. Saudara dan saya terpanggil memberikan rasa kasih. Tapi kasih, saudara sekalian, tidak hanya bisa dinyatakan melalui perkataan, tapi juga kasih bisa dinyatakan melalui karakter. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 tidak ada di atas layar ini. Kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang pertama dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, tidak ada gunanya. Nah, apakah kasih itu? Perhatikan ayat yang keempat. Kasih itu apa dikatakan? Sabar. Terus kan, how do you know orang ini ada kasih? Bagaimana saudara tahu orang ini ada kasih? Katakan sabar. Sabar. Tidak cepat marah. Tidak cepat tinggalkan orang. Ya. Tersinggung sedikit, sudah pergi, sudah tidak mau bicara. Orang itu tidak ada kasih. Saudara lihat, kasih bisa dinyatakan melalui perkataan. Kasih bisa dinyatakan juga melalui watak kita, karakter kita. Terutama kita katakan adalah sabar. Orang Indonesia mengatakan kalau sabar kita subur. Kalau sabar apa? Masuk kubur katanya. Ya. Jadi itu sabar. Jika saudara mempunyai kasih, sabar. Mengapa orang bercerai? Karena tidak sabar. Sabar. Ya. Kasih itu sabar seperti Tuhan Yesus pada saudara dan saya. Kalau Tuhan Yesus tidak sabar kepada saudara, saudara di mana sekarang? Tidak tahu di mana, pokoknya bukan di sini, betul tidak? Ya, sabar. Nah, kasih juga bisa dinyatakan melalui perbuatan. Ya, perbuatan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Yohanes 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Kasih bisa dinyatakan dengan perkataan, dengan watak kita, dan dengan perbuatan kita. Bukan dengan kata-kata saja, ya. Mengasihi, tapi tidak dengan perbuatan. Suatu hari ada seorang anak, dia lihat ini menjelang Natal, dekat di pinggir jalan itu ada satu mobil Mercy yang baru. Anak ini kira-kira umur 11 tahun. Dia lihat mobil baru sekali, bagus sekali.
dia jalan keliling, namanya anak saudara sekalian. Saudara tahu namanya anak. Dan barang indah tidak cukup hanya dilihat, tapi harus diapa? Halo? Harus dipegang. Nah, kebiasaan pegang. Ya. Lihat tangannya tidak tahan dia pegang. Dia sebentar dia jalan pegang, datang yang punya mobil. Hei, ngapain lu? Mobil gua. Dia bilang, oh maaf, saya ini kagum lihat mobil tadi. Yuk, dapat dari mana ini mobil? Kalau orang ini jadi lembek hatinya, dia bilang, ini